Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahaso Minang. Selamai siang pandanga, untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sari berita utama. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI mengusulkan penambahan depo BBM di Ayabangi, Kabupaten Pasaman Barat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID bersama pemerintah provinsi tengah merancang peraturan gubernur guna menindak konten bermuatan kato-kato kasa demi menjaga etika nilai budaya. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Guna mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak BBM wilayah Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan penambahan depo BBM di Ayabangi, Kabupaten Pasaman Barat. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan. Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabung. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina di Pelabuhan Ayabangi, Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya ia menyoroti Provinsi Sumatera Barat dan rawan bencana dan hanya memiliki satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Menurut Andre Rosiade, keberadaan satu-satunya depo di Bungus Teluk Kabung menyimpan resiko yang besar. Jika akses jalan menuju Bungus terputus akibat bencana, maka distribusi BBM di seluruh Sumatera Barat dapat terganggu. Salamako dikatakan Andre Rosiade, jika tak jadi kendala pasokan BBM, maka harus dialihkan dari Riau atau Jambi. Menurutnya, hal itu berdampak pada efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan. Kalau jalan di Bungus itu kalau putus, Pak, itu akan mengganggu distribusi BBM sehingga akhirnya untuk Sumatera Barat dikirim dari Riau maupun dari Jambi. Saya minta udah berulang kali dalam kajian, kira-kira kapan kajiannya selesai, kapan bisa dieksekusi, terserah Pertamina yang akan investasi bangun atau nanti Pertamina gandeng pihak ketiga, itu terserah. Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabung. Jadi banyak hal yang bisa diselesaikan dengan depo baru itu. Dengan demikian, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI itu menekankan bahwa pembangunan depo di Ayabangi tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana lokasi Pasaman Barat nan berbatasan langsung dengan Sumatera Utara dinilai sangat potensial menjadi simpul distribusi energi nasional. Alon Ahmad Fauzan melaporkan. Kejaksaan Negeri Kejari Pasaman Barat sosialisasikan hukum sajak dini melalui program Jaksa Masuk Sekolah JMS dalam upaya menghindari pelajar dari kenakalan remaja. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Cut Zalfira Novani, didampingi Kepala Seksi Intelijen Wendri Finisa, mengatakan meningkatnya kasus kenakalan remaja serupa bullying, tawuran, dan penyalahgunaan narkotika menjadi latar belakang pentingnya pelaksanaan kegiatan JMS secara berkelanjutan. Menyikapi hal itu, pihaknya melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pemahaman hukum sajak dini dan menjauhkan pelajar dari kenakalan remaja. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID bersama pemerintah provinsi tengah merancang peraturan gubernur guna menindak konten bermuatan kato-kato kasa demi menjaga etika, nilai budaya, serta melindungi moral generasi muda di ranah digital. Berikut laporan Irsyad.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat bersama pemerintah provinsi tengah merumuskan regulasi dalam bentuk peraturan gubernur guna mengatur standar konten media sosial. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyatakan bahwa langkahku merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk konten dan indak pantas. Pihaknya secara tegas menyatakan ketidaksetujuan terhadap penggunaan kata-kata kasar dalam konten media sosial sekalipun dalam alasan kebebasan berekspresi. Yusrin menekankan pentingnya setiap siaran untuk tetap menjaga norma sosial serta prinsip adat pasandi syarat pasandi kitabullah. Serta dirinya juga mengingatkan agar konten kreator tidak semata-mata mengejar popularitas juga keuntungan finansial juga mengabaikan etika. Penggunaan bahasa dan indak santun dalam konten dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk bagi generasi muda dan alun memiliki filter mental dan kue. Janganlah kita budaya timur, prinsip-prinsip kita adat pasandi syarat bersedulah untuk mencari viewer, cari katakanlah hal-hal untuk mohon maaf mungkin untuk cuan kita secara cuan dalam tanda kutip untuk kepentingan pribadi, janganlah. Karena ketokohan kita di media itu nanti kan akan menjadi ditiru perilaku menyimpang, ucapan negatif buat generasi yang kecil-kecil yang tidak memiliki kemampuan filter yang baik. Jadi mari kita sama-sama lindungi masyarakat. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyampaikan proses penyusunan norma hukum KO dilakukan secara hati-hati juga melibatkan berbagai tokoh akademisi serta pemangku kepentingan melalui kajian dan mendalam. KPID berharap kehadiran regulasi KO mampu menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat dalam menjaga moralitas dan etika di ruang digital. Irsyad melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Agam menggandeng para majelis guru sekolah dalam pengawasan partisipatif di masa non-tahapan untuk mencapai pemilu dan berintegritas nantinya. Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Agam Yuhendra mengatakan, partisipasi guru dapat memberikan pengayaan materi pelajaran nanta integrasi jo nilai-nilai pengawasan partisipatif. Dirinya berharap P2P dapat berfungsi coba gerak dan menjadi bukti kinerja Bawaslu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia ke-25, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, puji kepemimpinan Profesor Dr. Sylvia Hanani, SAG MSI. Berikut laporan Joni Marbeta. Kita mendukung kepemimpinan seorang rektor perempuan. Menteri Agama Republik Indonesia NAN K25 Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Rektor Winsem dan Jambi Tinggi Kiniko Profesor Dr. Sylvia Hanani SAG MSI. Apresiasi yang diberikan itu disampaikan Menteri Agama Republik Indonesia saat diwawancara RRI di Winsem dan Jambi Tinggi dan berada di kawasan Kubang Putih. Dalam keterangannya, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA menilai kepemimpinan Profesor Dr. Sylvia Hanani SAG MSI mencerminkan kemajuan dunia akademik Islam di Indonesia sekaligus menghadirkan perspektif kepemimpinan perempuan dan kue inspiratif. Sebagai guru besar tafsir Al-Quran Indonesia Kiniko, Menteri Agama Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA menaruh harapan gadang agar Winsem yang Jambi Tinggi mampu melahirkan kembali tokoh-tokoh ulama gadang dan berkontribusi bagi bangsa dan umat. Dirinya menyebut sosok Syekh Nyamin Jambi dan juga Profesor Buya Hamka sebagai figur monumental dari Minangkabau dan kiprahnya adalah inspirasi dunia Islam. Bahkan juga Profesor Buya Hamka tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA barok capaian dan alhamdulillah Profesor Dr. Sylvia Hanani SAG MSI dapat menjadi tawadan bagi sivitas akademika tidak hanya di Winsem dan Jambi Tinggi tetapi juga di perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya di Indonesia. Juga Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA menegaskan tradisi keilmuan dan kue perlu kami jago dan dikembangkan melalui kepemimpinan kampus dan inklusif berintegritas serta berorientasi pada pembentukan karakter. Ya, kita mendukung kepemimpinan seorang rektor perempuan bisa lebih feminin, bisa lebih indah dan bisa lebih disiplin. Semoga itu bisa menjadi contoh buat seluruh sivitas akademika ya. Dan saya optimis ke depan UI di sini ini akan melahirkan tokoh yang besar, insya Allah. Dan ke depan akan melahirkan tokoh yang hebat. Dengan demikian langkah-langkah yang dibangun kini pun menjadi fondasi lahirnya generasi ulama masa depan nan cerdas, berakhlak, serta budaya saing tinggi sesuai dengan jaroan. Joni Marbeta mengabat untuk Berita Minangkabau siang hari ko.
Pengurus Karang Taruna Kota Padang Panjang periode 2025-2030 resmi dilantik di Balai Kota Padang Panjang. Jo harapan organisasi itu mampu menjadi wadah generasi muda dalam berkarya juga berkontribusi bagi pembangunan daerah. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra mengatakan pemuda memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang positif serta produktif sehingga Karang Taruna harus hadir di tangan masyarakat jo memberikan manfaat nyata. Alex Saputra menegaskan pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung berbagai kegiatan kepemudaan dan berdampak positif, terutama di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, juga pengembangan kreativitas generasi muda. Diaspora Sumber lewat Pokir Rafdinal gelar peningkatan kapasitas pemuda pelatihan public speaking pemuda angkatan K3 tahun 2026 di Kota Bukit Tinggi. Berikut kembali Johnny Marbeta melaporkan. Peningkatan kapasitas pemuda, pelatihan public speaking pemuda angkatan ketiga kita buka secara resmi. Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Provinsi Sumatera Barat pada 17 Mei hingga 20 Mei 2026 bertampil di Hotel Monopoli Bukit Tinggi aduan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda pelatihan public speaking pemuda angkatan ketiga tahun anggaran 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 55 orang se-Kota Bukit Tinggi. Secara resmi dibuka anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Sumatera Barat Haji Rafdinal SHMH selaku pemilik pokok-pokok pikiran pokir kegiatan dengan narasumber dihadir Arin dan Nurul Amanda ditandui pemasangan tanda kokardi peserta secara langsung dihadiri anggota Komite 2 DPD RI Haji Muslim Muhammad Yatim LCMM, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz STP, Ketua GW Yasmiati Kadispora Sumatera Barat Mahdia Nur SE/SH MM dan Kabid Pemberdayaan Pemuda Sandi Waldi Esos MSI. Kegiatan yang dilakukan itu merupakan angkatan ketiga setelah sebelumnya sukses dilaksanakan pada angkatan pertama di tanggal 9 hingga 12 April 2026 dan angkatan kedua 6 sampai dengan 19 April 2026 di Kabupaten Agam dengan jumlah peserta masing-masing sebanyak 55 orang. Dengan demikian total peserta dan alah mengikuti kegiatan itu mencapai 165 orang pemuda se-Sumatera Barat dengan mengedepankan meningkatkan kemampuan diri dan juga komunikasi pemuda speaking confidence led with impact sekaligus sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui penguatan soft skill, komunikasi publik dan pengembangan potensi diri generasi muda. Anggota Komite 2 DPD RI Haji Muslim Muhammad Yatim LCMM menyampaikan apresiasi terhadap konsisten Diaspora Sumatera Barat melalui Pokir Rafdinal dalam menghadirkan program-program pengembangan pemuda dan adaptif terhadap kebutuhan zaman dengan melihat kondisi terjadi kiniko kerisauan bagi orang tua melihat generasi muda. Disebutkan bahawa kemampuan komunikasi publik merupakan salah satu keterampilan penting dan harus dimiliki generasi muda kiniko dan kemudiannya semakin tangguh. Saya melihat kegiatan ini sangatlah positif banget. Mereka ini pelopor dalam perubahan. Hari ini di mana kecemasan kita orang tua dah ada perilaku sedang mencari warna dan jati diri mereka. Dengan ada pelatihan seperti ini, mereka mendapat arahan. Mereka yang dapat latihan ini sekurang-kurang pribadinya itu sudah tangguh. Kalau boleh mereka akan dengan speaker mereka itu nanti akan bisa mengajak teman-temannya. Itu orang mengajak 5 aja atau 3 aja itu sudah berapa jumlah. Saya menaruh harapan banget. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz STP Malik Rafdinal sangat concern dan peduli sekaitan jo kepemudaan. Dan kalau boleh kami katakan bahwa Pak Yapinal merupakan salah seorang anggota DPD Provinsi yang concern dan peduli dengan pemuda. Artinya apa? Para pemuda di kota kita ini, di tempat kita ini maju, tumbuh dan berkembang bahkan sampai berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri, menjadi pemuda yang tangguh dan mandiri. Sekali terima kasih kepada Pak Yapinal. Bayangkanlah jumlah pemuda atau pemudi di Kota Bukit Tinggi hari ini, kalau 60% dari 140.000 jumlah Kota Bukit Tinggi, berarti setara dengan 70.000 orang. Tetapi yang bisa hadir dan terpilih dalam ruangan ini hanya 55 orang. Inilah pemuda-pemuda yang terpilih itu. Hal yang sama diutarakan Kadispora Sumbar Mahdia Nur SE/SHMM bahwa dengan penguatan komunikasi publik kepemimpinan disampaikan secara santun di ruang publik. Penguatan kemampuan komunikasi publik, kepemimpinan, serta pengembangan kepercayaan diri dalam menyampaikan gagasan secara efektif, santun,
inspiratif di ruang publik maupun di ruang digitalisasi yang hari ini tersedia. Membentuk karakter pemuda yang percaya diri, kreatif dan adaptif, meningkatkan kemampuan public speak dalam komunikasi efektif bagi pemuda, menumbuhkan kemampuan kepemimpinan dan presentasi di kalangan generasi muda, serta mendorong lahirnya pemuda yang mampu menjadi agen perubahan dan representasi positif di daerah-daerah. Kegiatan dilakukan indah hanya memberikan materi teoritis, tetapi juga mendorong peserta untuk mampu tampil percaya diri, membangun komunikasi efektif, dan meningkatkan kualitas diri sebagai pemuda nan produktif, serta kemampuan komunikasi nan baik menjadi bekal penting nantinya dalam pendidikan, organisasi, dunia kerja maupun kehidupan sosial nan ditempuh secara keseharian. Joni Marbeta mengabat untuk berita Raminang pada siang hari ko. Berita terakhir. Wali Kota Henry Arnis resmi melantik jajaran pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang pergantian antar waktu masa bakti 2022-2027. Berikut laporan Nofri. Wali Kota Henry Arnis resmi melantik jajaran pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang. Pergantian antar waktu masa bakti 2022 hingga 2027. Pelantikan tersebut dinilai menjadi momentum penguatan peran Gerakan Pramuka dalam membina karakter generasi muda dan disiplin, mandiri serta berjiwa kepemimpinan. Pengurus yang dilantik diantaranya Ketua Kuarcap Nasrul, Ketua Harian Kuarcap Maria Veronica Henry, serta sejumlah pengurus lainnya. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada pengurus yang baru dilantik, serta berharap Kuarcap mampu menghadirkan program pembinaan yang inovatif, serta berdampak positif bagi pelajar dan generasi muda. Henry Arnis menegaskan Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda dan disiplin, mandiri, berkarakter, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Pemerintah kota menurutnya mendukung penuh berbagai program pembinaan yang dijalankan Kuarcap. Henry Arnis juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan serta soliditas organisasi guna meningkatkan kualitas Gerakan Pramuka di Kota Padang Panjang. Dirinya juga mendorong adanya kolaborasi dan lebih kuat antara pramuka, sekolah, serta pemerintah dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan dinamika sosial saat ko. Nofri melaporkan. Sekian berita daerah Babas Minang untuk siang hari Senin 18 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.